Rusia telah melancarkan 2 perang melawan Ukraina. Salah satunya adalah perang yang terlihat jelas dengan rudal, parit, dan rekaman drone yang terus jadi sorotan. Tapi yang satunya lagi lebih senyap, lebih murah, dan dalam banyak hal lebih ambisius. Ini adalah perebutan atas keyakinan orang Ukraina dan perang yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak membawa tanda pangkat dan tidak meninggalkan catatan resmi apapun. Dan perang kedua itu diam-diam telah menguji kemauan Ukraina untuk bertarung, atau setidaknya begitu sampai tahun 2023. Hari ini, perang itu bisa dibilang telah gagal, dan strategi yang digunakan Rusia sekarang justru berbalik digunakan terhadap rakyatnya sendiri. Untuk memahami situasi kita, mulailah dari tahun 2014, dan tentara yang seharusnya tak pernah ada di sana. Pada Juli 2014, televisi pemerintah Rusia, Channel One, menyiarkan apa yang mereka sebut sebagai kesaksian seorang pengungsi. Galina Pisnyak, seorang wanita di kamp wilayah Rostov, Rusia, mengatakan kepada penonton bahwa tentara Ukraina telah mengumpulkan warga kota Sloviansk. Di alun-alun utama, yang ia sebut sebagai alun-alun Lenin, mereka mengambil seorang anak laki-laki berusia 3 tahun, putra dari seorang milisi pro-Rusia setempat, dan mereka menyalipnya, memaku dia ke papan seperti eksekusi di depan umum. Ibunya, kata dia, diikat ke sebuah tank dan diseret mengelilingi alun-alun sampai ia kehilangan kesadaran. Segmen itu ditayangkan di saluran televisi milik negara yang paling populer di Rusia, dengan jangkauan hingga 250 juta penonton di bekas Uni Soviet. Dalam hitungan jam, cerita itu menyebar di media sosial Rusia dan Ukraina. Namun, dalam satu hari, jurnalis independen telah membongkar cerita tersebut. Reporter investigasi dari Novaya Gazeta dan saluran TV independen Dost pergi ke Sloviansk dan tidak menemukan saksi, tidak ada bukti fisik, serta tidak ada rekaman audio atau video dari insiden yang diduga terjadi itu. Hal ini benar-benar bertentangan dengan apa yang diharapkan, terutama karena operasi militer tentara Ukraina di kota itu sangat terdokumentasi pada saat itu. BBC News menunjukkan sebuah detail yang seharusnya menghentikan cerita ini sebelum dimulai. Tidak ada lapangan Lenin di Sloviansk. Yang paling mendekati adalah lapangan Revolusi Oktober. Lokasi di mana kekejaman itu diduga terjadi bahkan tidak pernah ada. Pisnyak sendiri juga bukan seperti yang terlihat. Suaminya adalah mantan anggota Berkut, satuan polisi khusus Ukraina yang dibubarkan setelah peristiwa Maidan. Saat itu, dia telah bergabung dengan pasukan separatis di bawah Igor Strelkov. Jadi dia bukanlah seorang pengungsi, melainkan istri dari seorang kombatan aktif di pihak yang didukung Rusia, memberikan kesaksian dari kamp Rusia di televisi negara Rusia. Tentang kekejaman tanpa bukti fisik, tanpa saksi lain, dan tanpa fakta geografis yang mendukung. Dan meskipun cerita itu ternyata omong kosong, para penyelidik merasa penting untuk melacak sumbernya dan bagaimana cerita itu bisa muncul. Cerita itu tampaknya mula-mula disebarkan oleh filsuf Eurasianis Alexander Dugin yang mempublikasikan versinya di halaman Facebooknya pada 9 Juli, 3 hari sebelum siaran Channel One. Dugin menulis panjang lebar tentang kekuatan archetype atau gambaran budaya dasar yang bisa menentukan rasa bersalah dan tidak bersalah. Pemilihan seorang anak kecil yang tak berdaya sebagai korban dan penyaliban sebagai metode memanfaatkan gambaran terdalam dari kemartiran Kristen dan menggabungkannya dengan kiasan anti-Kristen tertua dalam sejarah. Itu dibuat untuk menggambarkan orang Ukraina bukan sebagai lawan politik, melainkan sebagai sesuatu yang tidak manusiawi. Anehnya, kejadian di Sloviansk minggu itu kemungkinan besar jadi alasan cerita itu disiarkan sejak awal. Seminggu sebelum siaran itu, separatis yang didukung Rusia terpaksa mundur dari Sloviansk karena pasukan Ukraina yang maju. Dan sehari sebelum siaran itu, tentara Rusia mulai menembaki posisi Ukraina di Donbas dari wilayah Federasi Rusia sendiri. Kedua peristiwa itu tidak terlihat di media Rusia. Anak laki-laki yang disalibkan menggantikan mereka. Sebuah mundurnya militer dan tindakan agresi lintas batas ditutupi saat itu juga oleh cerita kekejaman yang direkayasa. Jadi, alih-alih rakyat Rusia menyadari bahwa militer mereka secara aktif melakukan operasi permusuhan di negara lain, yang mereka lihat hanyalah upaya untuk menjelekkan orang-orang yang sebenarnya paling dekat dengan mereka dalam hal budaya dan sejarah. Channel One akhirnya mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan klarifikasi pada 21 Desember 2014, 5 bulan setelah siaran tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka hanya menyampaikan laporan saksi mata yang diklaim. Tidak diragukan lagi, itu bukanlah permintaan maaf karena telah memberitakan cerita palsu. Butuh waktu hingga tahun 2021 ketika seorang jurnalis Rusia bernama Masha Baznulova melacak Pisnyak, di mana dia mengatakan bahwa dia menyesal telah mengarang cerita tersebut. Tapi kerusakan sudah terjadi.
Ketika tentara Rusia secara resmi menginvasi pasukan Ukraina Timur pada musim panas 2014, para tentaranya memberi alasan kepada para wartawan mengapa mereka datang. Menurut jurnalis yang mewawancarai relawan yang kembali dari Republik Rakyat Luhansk pada 2015, beberapa di antaranya langsung menyebut cerita penyaliban itu. Mereka mengaku berada di Ukraina untuk anak-anak. Namun, rudal Rusia yang menghantam stasiun kereta Kramatorsk pada 2022 dan menewaskan anak-anak juga diberi label serupa. Sebuah cerita yang telah dibantah dalam waktu 24 jam masih merekrut kombatan setahun kemudian dan masih memberikan pembenaran moral 8 tahun setelah itu. Itu adalah puncak dari kampanye disinformasi yang sukses. Terlepas dari kebenaran cerita tersebut, orang-orang mempercayainya cukup lama hingga menimbulkan konsekuensi yang kemudian membentuk ulang opini publik dan bahkan geopolitik global. Anak laki-laki yang disalibkan hanya permukaan. Di balik itu, Rusia menjalankan kampanye terpisah yang lebih operasional. Mulai tahun 2014 sebagai bagian dari agresi hibrida yang lebih luas yang menyertai perebutan Crimea dan pemberontakan yang direkayasa di Donbas. Dinas Intelijen Rusia, terutama FSB dan GRU, membangun dan mengaktifkan jaringan agen di seluruh wilayah selatan dan timur Ukraina. Tujuannya adalah untuk mendestabilisasi Ukraina dengan memprovokasi konflik antar wilayah dan antar etnis, memperkuat kekuatan separatis, dan melemahkan struktur keamanan. Pada akhirnya, langkah-langkah ini akan mendasari keruntuhan politik, sehingga intervensi militer menjadi tidak perlu atau mudah dilakukan. Itu sebagian sudah terjadi saat aneksasi Crimea pada awal 2014, dan seharusnya juga terjadi di Kiev pada Februari 2022. Penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Parameters milik US Army War College menyarankan bahwa unit Spetsnaz GRU kemungkinan besar sudah beroperasi di dalam Ukraina Timur sejak pertengahan Maret 2014, sekitar sebulan sebelum pemberontakan Donbas benar-benar pecah. Unit yang terdiri dari lebih dari 50 militan yang melintasi perbatasan dan merebut gedung polisi serta keamanan di Sloviansk dan Kramatorsk pada 12 April 2014 tidak mengenakan tanda pengenal apapun dan dipimpin oleh Kolonel FSB Igor Girkin yang dikenal dengan nama sandi Strelkov. Analisis Barat juga mendeteksi personel dari unit GRU 29155 pada Februari 2022, beberapa hari sebelum operasi militer khusus dimulai. Unit tersebut kemudian ditandai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peracunan Salisbury, ledakan gudang senjata di seluruh Eropa Timur, dan upaya destabilisasi politik. Kerusuhan tahun 2014 di Odessa yang berpuncak pada kebakaran gedung Serikat Pekerja yang menewaskan 48 orang juga digambarkan oleh Dinas Keamanan Ukraina sebagai hasil campur tangan asing, khususnya kelompok dari wilayah Transnistria yang dikuasai Rusia di Moldova yang bekerja sama dengan jaringan yang didanai Rusia. Di Ukraina, Rusia menjalankan operasi rahasia berskala luas dengan anggaran besar dan persiapan bertahun-tahun. Dan untuk beberapa waktu itu berhasil, Donbas pun terbakar. Pasukan keamanan Ukraina goyah di bulan-bulan awal, terjebak antara ancaman militer konvensional dan pemberontakan yang membingungkan batas antara keluhan lokal dan operasi Rusia. Namun mesin itu memiliki cacat mendasar yang baru terungkap melalui investigasi Reuters terhadap jaringan rahasia FSB di Ukraina. Ternyata, para agen dan pengendali mereka percaya bahwa Ukraina lemah, yang merupakan kesalahpahaman total meskipun hampir 1 dekade kampanye disinformasi secara diam-diam di negara itu. Orang-orang yang diandalkan Kremlin sebagai proksi di Ukraina telah melebih-lebihkan pengaruh mereka sendiri selama bertahun-tahun, dan FSB menerima penilaian yang mencerminkan apa yang ingin didengar Moskow, bukan seperti apa sebenarnya masyarakat Ukraina di lapangan. Inilah sebabnya ketika invasi skala penuh terjadi pada Februari 2022, rencana untuk merebut Kiev dalam 72 jam pun runtuh. FSB ditugaskan menyiapkan kondisi penyerahan politik cepat, termasuk daftar pejabat bersahabat, agen yang telah ditempatkan, dan bagian populasi yang diperkirakan goyah. Yang mereka temukan justru adalah sebuah masyarakat yang telah menguat selama 8 tahun. Persiapan rahasia yang seharusnya membuat operasi militer menjadi mudah, ternyata sepenuhnya direkayasa. Begitu Rusia bertindak agresif secara terbuka, kampanye-kampanye itu runtuh. Beberapa bulan setelah kegagalan pada Februari 2022, FSB beralih dari ambisi merebut Kiev menjadi menduduki dan mengubah kota-kota yang benar-benar berhasil direbut Rusia seperti Mariupol, Melitopol, dan Kherson. Itu versi lebih kecil dan suram dari program yang sama. Pejabat FSB masuk mengikuti artileri yang maju, mencoba membangun struktur pemerintahan di atas puing-puing dan ketakutan.
hadir namun melemah. Seorang pejabat intelijen Ukraina menyebut FSB kini bekerja dengan kurang antusias, namun tetap melanjutkan. Alasannya adalah karena medan informasi berubah secara drastis antara tahun 2014 dan 2022. Pada pertengahan Mei 2026, Andriy Yusov yang merupakan perwakilan komunikasi strategis dari Intelijen Pertahanan Ukraina atau HUR tampil di atas panggung di Lviv Media Forum. Penilaiannya terhadap Rusia adalah bahwa penetrasi berita palsu Rusia ke dalam ruang informasi Ukraina dan juga ke Eropa telah menjadi jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2014. Dia menambahkan, kini daya kritis masyarakat lebih kuat, banyak hal tidak sampai ke masyarakat, atau jika sampai pun tidak berpengaruh. Reaksinya sekarang menjadi, ini jelas omong kosong, kenapa saya harus menanggapinya? Ini adalah hal yang mencolok untuk dikatakan oleh seorang pejabat intelijen yang masih aktif. Musuh telah berhenti mencoba, namun upaya-upaya itu tidak lagi mengena pada benak target yang dituju. Masyarakat Ukraina setelah 12 tahun mengalami agresi hibrida dan 4 tahun perang skala penuh telah mengembangkan kepekaan yang tajam terhadap propaganda Rusia, secara tegas menolak klaim-klaim Rusia. Jadi apa yang dilakukan oleh aparat propaganda ketika target utamanya sudah menjadi kebal? Mereka mencari kegunaan lain untuk mesin tersebut. Aparat disinformasi Rusia sekarang berbalik ke dalam negeri. Sebuah kategori konten yang terpisah kini diproduksi secara eksklusif untuk audiens domestik Rusia. Faktanya, ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang bagaimana Rusia semakin terlihat seperti Korea Utara dalam hal liputan media. Laporan tentang proses menjadi seperti Korea Utara, seperti yang kemudian disebut, mulai muncul pada tahun 2022 ketika media membahas seberapa cepat Kremlin mengatur konten media Rusia dan apa yang disampaikan kepada publik. Dengan gagalnya kampanye disinformasi di dalam Ukraina, upaya baru FSB justru mempercepat tren tersebut di dalam negeri. Kisah anak yang disalib itu kembali muncul beserta kelanjutannya. Kisah aslinya dihidupkan kembali dengan karakter-karakter dari program televisi anak-anak era Soviet, jenis acara yang membesarkan banyak generasi warga Rusia. Tokoh saudari ditambahkan dalam narasi, bahkan ada versi di mana ibunya disiksa dan dibunuh oleh orang Ukraina. Detail baru ini mirip seperti bagaimana sebuah serial TV menambah musim, karena bagi penonton domestik memang seperti itulah fungsinya. Kremlin memproduksi konten berseri bagi mereka yang butuh pasokan rutin tentang kejahatan Ukraina untuk membenarkan tindakan negara dan pengorbanan keluarga mereka. Dan ketika rekayasa awal yang ditujukan keluar gagal, taktik yang tersisa adalah membuat masalah yang ada tampak jauh lebih buruk. Dimulai dari satu hal yang memang menjadi kesulitan Ukraina, yaitu sumber daya manusia. Dalam 10 hari pertama bulan Mei 2026, lebih dari 21.600 unggahan yang mendorong narasi anti-imigran membanjiri media sosial Ukraina dari sekitar 14.000 sumber yang terkonsentrasi di Facebook dan Telegram. Salah satu bukti yang beredar adalah klip video pejabat daerah yang telah diedit, dimanipulasi, seolah-olah menjanjikan keuntungan khusus bagi migran. Layanan migrasi negara Ukraina hanya mengeluarkan 675 izin migrasi pada kuartal pertama tahun 2026 dan kemudian membatalkan 445 di antaranya. Kampanye tersebut bertujuan menyalahgunakan fakta bahwa Ukraina sedang memperkuat militer dengan merekrut anggota baru. Rusia bisa menciptakan kesan bahwa kota-kota Ukraina dipenuhi pekerja asing yang mengisi kekosongan, dengan pesan tersirat bahwa Ukraina berperang tapi akhirnya kurang kohesif secara budaya. Kampanye ini berjalan di 2 jalur sekaligus. Pertama, untuk mendestabilisasi Ukraina dari dalam. Yang kedua adalah merusak reputasi Ukraina di hadapan masyarakat mitra Barat, sehingga dukungan koalisi menjadi mahal secara politik dan memperlambat aliran bantuan. Namun, seperti Ukraina membalas serangan rudal dan drone Rusia dengan miliknya sendiri, Ukraina juga melakukan hal serupa dalam kampanye intelijen. Sementara Rusia membangun jaringan rahasia dan arsitektur propagandanya, Ukraina membangun perangkat yang lebih kecil dengan sumber daya lebih sedikit namun jauh lebih presisi. Sebelum membahas itu, tahukah Anda, kami membuat video harian yang menganalisis semua aspek perang di Ukraina dan perkembangan terbarunya? Jadi, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan, dan like videonya jika Anda ingin melihat lebih banyak topik seperti ini. Kembali ke upaya Ukraina, pasukan operasi khusus mereka atau SSO mempertahankan apa yang mereka sebut sebagai infrastruktur gerakan perlawanan di dalam wilayah yang diduduki Rusia. Dan dalam sebuah wawancara langka dengan media Ukraina, Hromadske pada September 2024, seorang prajurit SSO dengan nama Sandi Sasha menjelaskan bagaimana cara kerjanya.
Sasha telah melawan Rusia sejak 2014 dan menghabiskan tahun-tahun perang untuk bersiap. Agen-agen rahasia yang beroperasi di belakang garis musuh, yang kemudian merekrut anggota gerakan perlawanan untuk melakukan pengintaian, sabotase, subversi, dan aktivitas gerilya di wilayah yang diduduki Rusia. Menurut Sasha, salah satu tujuan utama SSO adalah meningkatkan tingkat ketidakpuasan terhadap otoritas pendudukan. Misi yang dijalankan para agen ini mulai dari menggambar grafiti pro-Ukraina di kota-kota yang diduduki, hingga menghancurkan jembatan, merusak jalur kereta pasokan, dan membunuh tentara Rusia serta kolaboratornya. SSO bahkan memiliki dokumen untuk melindungi mereka ketika situasi akhirnya berubah. Sampai saat itu, mereka diklasifikasikan sebagai independen, dan hanya sebagian kecil di SSO yang tahu mereka bekerja untuk Ukraina. Salah satu komponen paling aktif dari arsitektur perlawanan ini adalah ATESH, jaringan intelijen pro-Ukraina yang berasal dari Crimea pada September 2022 dan berkembang pesat ke wilayah Kherson, Donetsk, dan Zaporizhia setelah itu. ATESH berspesialisasi dalam sabotase infrastruktur rel kereta api dan penargetan kendaraan militer, serta telah bertanggung jawab atas lebih dari setengah dari semua insiden sabotase yang terdokumentasi di wilayah pendudukan pada paruh pertama tahun 2025. Untung bagi mereka, perlawanan Ukraina memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Rusia, kemampuan untuk masuk jauh lebih dalam ke wilayah lawan. Rusia memakai media sosial untuk operasi rahasia, sementara Ukraina menyelundupkan drone, menciptakan Operation Spiderweb yang terkenal. Mereka menggunakan 117 drone FPV yang disembunyikan di dalam struktur kayu prefabrikasi yang menyerupai rumah modular, lalu dimuat ke truk komersial biasa. Warga Ukraina pindah ke Chelyabinsk pada Oktober 2024 dan membuka usaha angkutan barang. Pada Desember, ia membeli beberapa truk. Selama beberapa bulan berikutnya, operasi tersebut secara diam-diam menempatkan muatannya di 5 pangkalan udara 5 oblast, membentang sejauh 2.500 mil dari wilayah Murmansk di pantai Arktik hingga Irkutsk di Siberia, jauh melampaui pegunungan Ural. Dan pada Juni 2025, drone-drone tersebut mulai bermunculan untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin. Targetnya adalah pangkalan udara Alyonya, Diaghilevo, Ivanovo, Severny, Belaya, dan Ukranka. Pesawat yang hancur atau rusak parah termasuk 2 pembom strategis 95 MS, 2 pesawat serang jarak jauh 22 M3, dan setidaknya 1 jet peringatan dini udara A-50 yang jumlahnya sangat terbatas dan sudah tidak diproduksi lagi. Pejabat Ukraina menilai ada 41 pesawat yang hancur atau rusak. Analisis sumber terbuka memperkirakan kerugian bagi Rusia sekitar 7 miliar dolar. Blogger militer Rusia menggambarkannya sebagai Pearl Harbor-nya Rusia. Perbandingan ini penting karena menggugurkan anggapan bahwa Rusia dapat memakai Timur Jauh untuk melindungi aset terpentingnya. Pihak berwenang Rusia bahkan terpaksa melakukan militerisasi besar-besaran dalam persiapan parade Hari Kemenangan Moskow pada Mei 2026. Daftar tamu jadi yang terkecil dalam dekade terakhir, hampir tanpa kepala negara diundang. Alih-alih mengerahkan tank, Kremlin hanya menampilkan peralatan militer melalui video karena takut akan dihancurkan oleh Ukraina di tengah-tengah ibu kota Rusia. Operasi tersebut juga merupakan bukti bahwa aparat rahasia Ukraina kini cukup canggih secara teknis untuk menjalankan rantai logistik selama 18 bulan di wilayah musuh tanpa terdeteksi. FSB yang sama, yang ditugaskan untuk mempersiapkan Ukraina bagi pendudukan Rusia, gagal mendeteksi jaringan infiltrasi 117 drone yang beroperasi di dalam Rusia selama 1,5 tahun. Inilah akibat kegagalan itu bagi Rusia, dan alasan mesin propaganda kini harus bekerja ekstra keras. Ekonomi Rusia memasuki perang dengan pendapatan energi besar, cadangan memadai, dan mampu menjalankan perang singkat sebelum biaya harus dibayar. Tagihan itu sekarang sudah jatuh tempo. Menurut analisis dari Stiftung Wissenschaft und Politik, sebuah lembaga riset kebijakan Jerman, lonjakan PDB Rusia yang didorong oleh pengeluaran pertahanan besar-besaran terhenti selama tahun 2024, sementara inflasi tetap tinggi. Rusia memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai dari 20 menjadi 22% mulai Januari 2026 dengan tujuan untuk mendapatkan kembali sebagian pendanaan pemerintah dari ekonomi Rusia itu sendiri. Sementara itu, negara tersebut menghabiskan 40% dari anggarannya untuk militer dan pertahanan nasional, dan bahkan terpaksa mengurangi anggaran untuk tahun 2026 karena mengakui tidak memiliki cukup uang. Kapasitas ekspor senjata Rusia juga telah runtuh secara bersamaan.
Ekspor turun sebesar 92% antara tahun 2021 dan 2024 menurut analisis Jamestown Foundation karena produksi dialihkan untuk konsumsi perang dalam negeri dan sanksi Barat membatasi akses ke komponen. Negara yang dulu membeli peralatan Rusia kini beralih ke alternatif lain. Rusia membangun senjata untuk dirinya sendiri, namun itu pun tampaknya belum cukup. Namun, Rusia perlu mempertahankan ilusi bahwa mereka sedang memenangkan perang, dan itu dilakukan melalui mesin propaganda yang sama yang telah berjalan selama 4 tahun terakhir. Seiring Rusia terus kehilangan aset, FSB harus bekerja lembur. Yusuf secara terbuka menyatakan bahwa bahkan bagi FSB sudah jelas bahwa orang Ukraina dan media Barat tahu bahwa apa yang dipertontonkan Rusia bukanlah kebenaran. Namun, mereka harus terus mencoba, dan makin sering dilakukan, Rusia semakin mirip Korea Utara. Upaya FSB mungkin terlalu dangkal bagi tentara di garis depan, yang bisa dibilang paling penting dalam perang ini. Namun di garis depan, Ukraina telah mulai melakukan perang psikologis yang efektif. Proyek I Want to Live yang dijalankan oleh Markas Koordinasi Ukraina untuk Penanganan Tawanan Perang bersama dengan Kementerian Pertahanan dan Intelijen Militer memberikan jalur bagi tentara Rusia untuk menyerah sesuai dengan Konvensi Jenewa. Layanan ini dijalankan melalui saluran telepon 24 jam, situs web berbahasa Rusia, dan chatbot Telegram. Layanan ini telah menarik puluhan juta kunjungan, sebagian besar diantaranya berasal dari dalam Rusia. Moskow sering memblokir layanan ini, namun pemblokiran selalu berhasil dilewati. Layanan pendamping I Want to Find membantu keluarga Rusia melacak kerabat yang tewas atau ditangkap di Ukraina. Meski timnya kecil, mereka menjangkau jutaan orang. Mereka juga termasuk di antara sedikit operasi informasi Ukraina yang terbukti berhasil menembus ruang informasi domestik Rusia. Fakta bahwa Rusia terus mencoba memblokir mereka membuktikannya. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Pada tahun 2022, sebagian besar masyarakat Ukraina dan banyak pengamat Barat benar-benar percaya bahwa orang Rusia memang tidak tahu kebenarannya, bahwa video yang tepat, panggilan telepon yang tepat, bukti yang tepat akan sampai kepada mereka dan sesuatu akan berubah. Setelah bertahun-tahun, jelas bahwa hanya ada batas tertentu yang bisa dicapai dengan mencoba melawan disinformasi menggunakan informasi, terutama ketika disinformasi tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Ukraina tak perlu lagi meyakinkan orang Rusia. Kampanye I Want to Live membantu, namun pada akhirnya hanya sedikit melunakkan garis depan Rusia. Titik fokus dari perang informasi sekarang adalah menjaga kredibilitas di mata pihak-pihak yang benar-benar penting. Bagi Ukraina, ini adalah seluruh dunia, karena jika mereka tetap terbukti kredibel, masyarakat akan terus mendukungnya. Tapi bagi Rusia, ini justru menjadi penduduknya sendiri, karena 4 tahun perang telah membuatnya menjadi paria geopolitik. Bahkan itu mungkin belum cukup, sebab Kremlin perlahan kehilangan salah satu wilayah terbesarnya, Timur Jauh. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini dan pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk lebih banyak berita tentang geopolitik harian.